dahulukan persatuan, kebersamaan, ya, dan tidak mengizinkan, ya, perpecahan. Termasuk ini adalah perceraian. Perceraian ini hanya boleh terjadi di saat-saat tertentu yang memang sudah tidak lagi titik temu. Terutama kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran agama, ya. Maka makna daripada perkataan Nabi SAW, lau raja'tihi, kalau kau kembali kepada suamimu. Artinya memang Islam mendahulukan bersatu. Ya, kan? Cerai dalam Islam yang dikenal dengan tolak raj'i, cerai bisa kembali 2 kali. Suami mengatakan, saya ceraikan kamu, dalam kondisi sadar, bukan emosi dan segala macam. Kemudian terjadi tolak raj'i, bisa kembali. Selama masih dalam masa iddah, 3 kali masa haid, mereka boleh kumpul tanpa akad nikah. Kalau sudah lewat masa iddah, maka mereka mulai dengan akad nikah lagi. Ya. Kemudian yang kedua juga masih bisa. Kalau dia mengucapkan saya ceraikan kamu di waktu yang lain, ya, maka juga terjadi cerai. Ini kesempatan terakhir. Tapi kalau dia sudah ucapkan yang ketiga kali, namanya tolak bain. Udah nggak bisa kembali lagi. Kalau sudah sampai 3 kali diucapin oleh suami, nggak bisa lagi. Maka solusinya adalah bisa kembali kepada mantan suami sekarang yang pertama ini. Kalau si perempuan nikah dengan laki-laki lain dan itu pernikahan normal, bukan direkayasa, ya. Kemudian terjadi perceraian dengan suami yang kedua, maka pada saat itu variabel untuk kembali ke mantan suami pertama sudah terbuka. Dan ini tidak boleh dipermainkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, Allah melaknat al-muhallal wal-muhallallah. Jadi Allah melaknat siapapun laki-laki yang sudah menceraikan suaminya, menceraikan istrinya sampai 3 kali, kemudian dia datang ke temannya lalu dia mengatakan, nikahi mantan istri saya ini baru kamu ceraikan supaya halal lagi buat dia. Dia rekayasa saja. Dan temannya yang membantu, ya, yang coba menikahi mantan si istri yang orang pertama ini juga kena laknat. Gak boleh direkayasa. Ini betul-betul harus apa adanya. Oleh karena itu, ini juga pelajaran penting. Anda sebagai laki-laki, terutama sebagai suami, jangan pernah mau terbawa arus emosionalnya istri. Karena sudah menjadi seperti sebuah kebiasaan. Kecuali yang Allah SWT rahmati dari kaum wanita, kaum muslimat, ya, yang tidak mengucapkan ceraikan saya, kembalikan saya, tidak cocok lagi. Itu sudah seperti permainan di lisan wanita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan cerai di tangan mereka. Allah jadikan cerai di tangan para laki-laki. Karena laki-laki dominan akal, ya. Saya yakin saya dengan teman-teman yang mengikuti acara ini dari kaum muslimin laki-laki tidak akan sembarangan mengucapkan kalimat cerai. Kecuali memang kita melihat istri ini sudah terlalu melampaui batas, mungkin. Sudah nasihatin berapa kali, kesalahan yang terulang-ulang, apalagi terjadi pelanggaran agama, maka itu sudah berbeda. Ya. Tapi umumnya kaum laki-laki Allah SWT berikan, ya, perasaan untuk menunda perceraian. Saya sangat yakin kalau setiap istri, ya, itu tidak buru-buru atau tidak membuka kalimat cerai sama suaminya, insya Allah selama itu laki-laki juga normal, muslim yang baik, maka dia tidak akan pernah ceraikan itu. Dan Nabi SAW mengatakan, gitu kan, bahwasanya orang mukmin itu tidak akan menzalimi istrinya. Artinya termasuk tidak akan menceraikannya sembarangan gitu. Ya. Dia tidak akan menzalimi istrinya. Kalau dia mencintai secara tulus. Kalau dia tidak mencintai, dia tidak akan mengurangi haknya. Jadi sifat orang mukmin begitu. Ya. Karena itu teman-teman sekalian, pernah terjadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah punya masalah dengan Fatimah. Fatimah siapa? Al-Batul radhiyallahu anha. Anak tercintanya Nabi SAW. Dan salah satu dari 4 wanita yang Nabi SAW mengatakan telah sempurna dari akal laki-laki banyak. Tapi dari perempuan hanya 4. Disebut Khadijah, istri pertama Nabi SAW. Lalu Fatimah, anaknya Nabi SAW dan anak dari Khadijah. Masuk dari 4 ini. Kemudian Asy dan Maryam. Ya, Asy istri Fir'aun yang beriman. Dan Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sini teman-teman sekalian, Fatimah pernah punya masalah sama Ali. Ali tidak mau mengucapkan kalimat cerai. Dan apa yang terjadi? Dia keluar dari rumah. Kemudian dia lampiaskan tidur di masjid. Gitu kan, supaya terlupakan emosionalnya itu. Jadi sebagai laki-laki memang harus seperti itu.
Dan Anda juga sebagai muslimah, bukan berarti saya ucapkan kalimat ini berarti Anda mempermainkan, mengatakan, oh kata Ustadz kan perempuan sering memang mengucapkan itu. Itu yang buruk akhlaknya. Makanya kan kata Nabi SAW, perempuan manapun yang meminta perceraian pada suaminya tanpa uzur, maka haram baginya mencium bau surga. Kalau ada muslimah yang berpikir bahwasanya dia sekarang tidak cocok sama suaminya, karena satu dua hal, apalagi cuma masalah teknis lapangan, kemudian dia minta cerai begitu saja, maka yang terjadi adalah jangan mengkhayal dia setelah itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Dia sudah buat zalim sama suaminya, kecuali suaminya yang zalim, itu lain. Ya. Tapi kalau dia yang zalim, maka yang terjadi adalah dia bisa saja ya, tidak menemukan lagi jalur kebahagiaan dari rumah tangga ya, dari suami yang lain. Bahkan bisa saja suaminya yang datang setelah itu justru memang bagian daripada hukuman Allah karena dia telah berbuat zalim pada suami yang pertama. Dan saya juga mengingatkan teman-teman sekalian, para muslimah, hati-hati. Jangan pernah buka hubungan gelap gitu kan, sama laki-laki lain ya. Apalagi Anda berstatus istri. Ya, Anda harus melupakan dan coba menutup pintu-pintu itu tentunya. Ya, semoga Allah SWT selamatkan kita semua dari hal-hal seperti itu.